Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Bali, Bapak Arya Wenten. Arya Wenten siapa? Orangnya yang gemuk subur itu loh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya yang saya cintai dan saya banggakan, para guru yang ada di Provinsi Bali dan khususnya yang berkumpul di gedung Arde Cantre ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara malam hari ini, yaitu HUT PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional. Setiap bertemu guru, saya selalu ingat mengenai apa yang pernah diperjuangkan oleh para pengurus PGRI bersama saya ketika duduk sebagai anggota Komisi 10 DPR RI. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan tugas profesi guru, dan yang kedua berkaitan dengan misi untuk menjalankan pembangunan daerah Bali sesuai dengan visi Ngangun Satkerti Loke Bali. Sebagai guru, waktu saya baru dilantik sebagai anggota DPR pemilu 2004 yang lalu, jadi udah berapa tahun itu ya? 15 tahun. Yang pertama saya buka adalah file yang ada di Sekretariat Komisi 10 DPR. Di antaranya adalah arsip yang pernah diusulkan oleh DPR sebelumnya, yaitu rancangan undang-undang tentang guru. Pada saat itu saya melihat dokumen yang sangat sederhana. Isinya cuma 11 pasal. Sangat simpel, dan saya melihat tidak mengandung isi yang memadai untuk memenuhi harapan dan perjuangan guru melalui Persatuan Guru Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada saat itu saya berupaya keras dengan sekeras-kerasnya untuk mencoba memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh para guru yang diperjuangkan dalam usia panjang oleh PGRI, guru-guru yang tergabung dalam PGRI untuk memperjuangkan perbaikan nasibnya dan peningkatan martabat harkatnya sebagai guru. Karena itu saya berkomunikasi dengan PGRI Pusat, PGRI di Jalan Tanah Abang. Saya berinisiatiflah ke situ, kemudian mencoba merenung-renung. Karena saya baru jadi anggota DPR, belum tahu caranya membuat undang-undang. Kemudian mencari berbagai pengetahuan dari sejumlah narasumber, menggali dari nol sampai kemudian saya paham apa sebenarnya yang diinginkan oleh para guru. Singkat yang diinginkan, yaitu menjadikan guru sebagai profesi. Singkat kata-katanya, tapi konsekuensinya luas, yaitu di dalamnya mengandung hak dan kewajiban serta perlindungannya sebagai profesi guru. Saya mencoba memahami itu, kemudian menggalang kekuatan dengan anggota Komisi 10 DPR RI agar bisa diperjuangkan rancangan undang-undang tentang guru melalui inisiatif
DPR, Komisi 10. Saya berjuang habis-habisan sebagai anggota Komisi 10. Saya mengajak anggota fraksi yang lain, Astung Karyo, semuanya setuju. Maka dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan 1 tahun, yang sebenarnya sudah cukup lama diperjuangkan oleh PGRI, maka bisa diundangkan pada bulan Desember tahun 2005. Jadilah rancangan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 menjadi undang-undang untuk profesi guru. Tapi tidak hanya guru yang diatur, juga dosen. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bangga guru yang berjuang dengan gigih, dosennya diam, tapi ketika jadi undang-undang ikut masuk sebagai bagian dari pengaturan undang-undang. Namanya menjadi undang-undang tentang guru dan dosen. Yang berjuang cuma guru, tapi dosen dapat juga. Jadi dosen harusnya terima kasih sama gurunya. Tapi dosen dan guru harusnya terima kasih sama Wayan Koster sebagai pejuangnya. Nah, itu yang penting. Yang penting itu cuma saya nggak tahu ketika pilgub yang lalu pilih saya apa enggak. Nggak tahu saya. Ya, nggak milih juga nggak tahu saya gitu. Tapi kalau udah jadi gini mungkin ngakunya semuanya milih gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai guru dan pendidikan secara umum itu sudah menjadi watak perjuangan saya ketika duduk sebagai anggota Komisi 10 selama 3 periode. Di awal, sejalan dengan perjuangan untuk menjadikan guru sebagai suatu profesi, saya juga berjuang untuk guru bantu. Karena guru bantu menuntut di CPNS kan. Masih ada nggak yang bekas guru bantu di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan di kiri. Ada nggak guru bantu jadi PNS? Kok nggak ada di kiri? Di kanan? Ada? Nggak ada. Mungkin udah pensiun semua kali ya. Yang di depan, oh ada, cuma dikit. Jadi dulu yang berjuang habis-habisan adalah guru bantu. Ketika itu bulan Mei tahun 2005, saya menerima perwakilan guru bantu dari seluruh Indonesia, mendampingi Bapak Muhammad Iskandar sebagai pimpinan DPR RI waktu itu. Saya memperjuangkan guru bantu menjadi CPNS. Dengan gigih saya berjuang, mengajak teman-teman fraksi lain, berbicara dengan Menpan, Mendikbud, Menteri Agama. Pada akhirnya tidak saja guru bantu yang diangkat menjadi CPNS, tapi semua tenaga kontrak, baik yang ada di pertanian, di kesehatan, di keagamaan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang gigih perjuangan ini cuma guru, yang lain itu dapat bagian hasilnya saja. Ya. Jadi luar biasa perjuangan para guru ini. Inilah karakter dari para guru kita yang kita cintai, yang memang betul-betul gigih untuk memperjuangkan nasibnya agar betul-betul menjadi guru yang bermartabat dan dihormati oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu saya meminta para guru, sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ini, guru sudah menjadi profesi dengan hak dan kewajibannya. Salah satu haknya adalah mendapat tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Kalau gaji pokoknya 3 juta, tunjangan profesinya 3 juta juga. Kalau gaji pokoknya 4 juta, tunjangan profesinya 4 juta juga. 3 juta atau 4 juta gaji pokoknya tergantung golongannya. Jadi saya paham, kalau golongannya 3A, 3B, atau 3C, D, pasti dia gaji pokoknya 3, kalau golongan 4A, 4B, 4C, tapi susah menjadi 4C ya. 4C, 4B, 4C, 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 4
maka gaji pokoknya 4 jutaan, sehingga tunjangan profesinya 4 juta juga. Kalau istrinya guru dapat double jadinya, makanya bagusnya guru nikah sama guru supaya dapat tunjangan yang double. Sehingga yang saya dengar sekarang ini, semenjak berlakunya undang-undang ini, banyak guru kita ini sekarang sudah bisa nyicil rumah, udah bisa nyicil mobil Avanza, sudah bisa nyicil macam-macam, lumayan. Jadi bersyukurlah. Dan di tengah-tengah kesyukuran tersebut, menurut saya adalah tanggung jawab sebagai guru harus benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Saya meminta kepada guru PGRI terutama sekali agar betul-betul menegakkan kode etik guru, agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memenuhi harapan kita semua, membangun dunia pendidikan kita, mencerdaskan kehidupan masyarakat kita. Dalam konteks pemerintahan sekarang ini, membangun SDM unggul menuju Indonesia yang maju. Dalam konteks di Bali adalah membangun SDM unggul, yaitu visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di dalam visi ini ada 5 prioritas. Satu prioritas diantaranya adalah bidang pendidikan. Yang ingin dibangun pendidikan di Bali ini adalah untuk pendidikan menengah, persiapan wajib belajar 12 tahun. Saya mencanangkan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Bali karena 70% lebih anak-anak lulusan SMP kita sudah bisa masuk ke SMA, SMK atau yang sederajat. Jadi tinggal lagi sedikit kita menambah ruang untuk bisa mengakomodasi semua lulusan SMP agar bisa tertampung ke dalam pendidikan jenjang menengah SMA dan SMK atau yang sederajat. Oleh karena itu saat ini saya tengah betul-betul bekerja keras agar pendidikan di Bali ini betul-betul maju, mencapai wajib belajar 12 tahun untuk mewujudkan SDM Bali unggul. Saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi konsep SDM Bali unggul ini. Parameternya ada 3. Yang pertama adalah membangun jati diri manusia Bali. Yang kedua, membangun integritas moral manusia Bali. Dan yang ketiga adalah membangun kompetensi profesional manusia Bali. Ternyata SDM Bali unggul ini memiliki latar belakang sejarah peradaban orang Bali. Ketika saya maju sebagai gubernur, terus terang saya membaca sejarah peradaban orang Bali dan membaca dengan lengkap hasil penelitian serta kebudayaan orang Bali. Memang ternyata orang Bali itu lahir secara genuine, orisinil. Dia adalah kategori orang yang unggul di atas rata-rata nasional. Jadi kita harus berbangga menjadi orang Bali. Ada sastranya, ada lontarnya, ada hasil risetnya yang menunjukkan bahwa orang Bali itu memang unggul dibandingkan dengan yang lain. Boleh bangga menjadi orang Bali. Jangan merendah diri menjadi orang Bali. Tetapi sastra kemudian referensi yang menunjukkan bagaimana orang Bali unggul itu tersimpan rapi di suatu tempat, tidak dijadikan sebagai bagian daripada sistem strategi membangun SDM unggul di Bali. Karena itu sekarang saya tengah menyusun konsep SDM Bali unggul ini agar bisa dijalankan melalui sistem pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga orang Bali ini nantinya betul-betul menjadi orang yang unggul, bisa bersaing dalam menghadapi era globalisasi di masa yang akan datang. Pokoknya kalau menjadi orang Bali, dia dilepas dimanapun juga,
dia akan bisa memenangkan persaingan dan bisa menjadi orang yang profesional, berkompetisi dalam skala global, sehingga dia mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya itu sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, dalam konteks untuk mewujudkan manusia Bali unggul ini, saya mengajak kepada Ibu sekalian agar ini ditanamkan di sekolah-sekolah, ditanamkan di keluarga, ditanamkan di masyarakat, bahwa orang Bali ini adalah orang yang unggul. Kita rupanya diwariskan oleh alam ini dengan sangat bijak. Pulaunya kecil, di Bali ini luasnya cuma 5.646 km persegi, cuma ada 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, 1.493 desa ada. Penduduknya cuma 4.200.000 konstan, gara-gara KB 2 anak berhasil. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu guru semua berhenti kampanye KB 2 anak. Jangan lagi kampanye KB 2 anak, KB 4 anak. Iya nyidang, amo nyidang papat. Ya nyidang telu. Jangan dibatasi 2. Karena leluhur kita udah mengajarkan gede wayan putu anak pertama, yang kedua made kadek, yang ketiga nyoman koma, yang 4 ketut. Gara-gara KB berhasil, nyoman sudah langka dan ketut udah hampir nggak ada. Coba cek sekarang kakaknya di rumah, kalau penerimaan siswa baru udah jarang yang nama depannya nyoman, yang apalagi yang ketut udah lebih langka lagi. Jadi berhenti kampanye KB 2 anak. Sanggup nggak? Harus sanggup. Orang Bali yang unggul ini harus ditebar kemana-mana, kemana aja, ke luar negeri boleh, kemana aja, tapi kita akan siapkan supaya menjadi bonus demografi. Inilah strategi saya ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi persoalan yang serius buat kita di Bali. Jangan kita lagi aju-ajuan. Gaya kati KB berhasil 2 anak man penghargaan kini gitu, kertas 1 lembar mancana tiban benu amah rayak hilang, nyoman ketut sing ada. Karena itu saya sudah bicara dengan Kepala BKKBN Pusat, untuk Bali tidak boleh ada lagi kampanye KB 2 anak. Dan Kepala BKKBN Pusat setuju sekali. Beliau ketemu khusus sama saya, Pak Gubernur, saya dukung programnya Pak Gubernur, KB dengan 4 anak, tapi yang berencana 4 anak maksudnya. Asal jangan 4-4-nya itu semuanya anak pertama. Iya jangan dong. Jadi dari 1 ibu, 4 anak dari 1 ibu, jangan 4 anak dari anak pertama semua. Jadi berarti ibunya ada 4. Cari alasan lagi, nggak boleh. Nanti dimarahin sama yang di rumah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bagian dari tugas kita semua sebagai guru. Saya mohon agar Bapak Ibu sekalian sebagai guru serius dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk di Bali, agar Bali ini betul-betul bisa memasuki kualitas dunia yang kita cita-citakan secara bersama-sama menuju Bali era baru. Karena itu, saat ini saya sedang menimbang-nimbang untuk memetakan pendidikan di seluruh Bali ini, bagian mana yang harus saya benahi. Satu demi satu saya benahi. Saya sisir dikit demi dikit. Kepala sekolah mengeluh, Pak, tunjangannya kepala sekolah lebih kecil dari KTU-nya. Ya, KTU-nya tunjangannya 4 juta, kepala sekolah cuma 1,5 juta.
Oke, kita naikin. Kemarin kita berlakukan naik menjadi 6.250.000. Tancap langsung 300%. Gede kan? Karena saya paham kepala sekolah itu adalah manajemen yang paling menentukan di tingkat sekolah dalam konteks mengelola pendidikan, mikro pendidikan kita agar berjalan dengan baik. Sedang saya hitung menaikkan tambahan tunjangan penghasilan guru. Kira-kira akan berlaku tahun 2020. Doakan. Ya, doakan. Sudah dihitung. Angkanya juga udah ketahuan. Sudah disiapkan juga angkanya ada. Jadi tunjangan gurunya tidak hanya kepala sekolah, tunjangan guru akan dinaikin di luar tunjangan profesi guru. Nah, kalau yang tadi yang 150 guru PNS ditugaskan di sekolah swasta, saya hitung kalau cuma 150 ya bisa lah, jumlahnya nggak banyak, tinggal saya melihat ada nggak aturan yang melindungi, memayungi. Pak Kadis kira-kira boleh nggak? Boleh. Benar. Kalau Pak Kadis bilang benar, saya akan sampaikan dulu sekarang. Benar ada? Ada. Kalau cuma 150 guru, kalau 1 juta itu kira-kira 1,8 miliar setahun. Kalau 2 juta 3,6, tinggal pilih mau 1 juta apa 2 juta, gitu aja. Terang aja milihnya 2 juta. Udah saya hitung, jadi itu bisa. Dan tinggal menunggu ini saja payung hukumnya. Saya sudah WA tadi kepala BKD, begitu Pak Ketua PGRI bilang, Pak ada aspirasi gini, saya langsung WA Pak Kepala BKD, ada nggak aturannya ini? Kalau dari segi angka uangnya ada, tinggal aturannya biar benar gitu aja. Tapi saya belum dapat jawaban. Nah, kalau Kadis Pendidikan bilang ya iya, gitu aja. Ya. Buat saya simpel, karena menurut saya guru itu harus menjadi fokus perhatian kita. Guru adalah tugas mulia, maka tidak boleh main-main dengan guru. Kalau di kita di Bali ada yang namanya catur guru. Ih, serem kan, catur guru. Ada guru pemerintahan, orang tua, kemudian guru yang mendidik ini. Jadi kalau kita salah ngurus guru, bisa kena marah kita. Makanya walaupun saya sibuk, capek juga, besok pagi-pagi mau ke Jakarta, diundang begini, datang saya bersama istri. Karena saya cinta dan sayang sama guru. Dan kita di Bali ini, selain ada catur guru, ada lagi yang namanya, apa itu namanya itu ya? Yang di sana itu apa namanya? Apa? Betara yang guru. Betara guru. Nggak ada betara dosen, betara guru adanya. Terima kasih ya. Betara yang guru. Ya. Jadi sungguh mulia guru ini. Jadi jangan main-main, harus serius. Maka saya berjuang betul untuk guru. Mungkin karena saya serius ngurus guru, saya akhirnya jadi gubernur Bali juga. Maka tugas saya sekarang sebagai gubernur, serius ngurus pendidikan, serius juga ngurus guru. Bahkan saya sudah menimang-nimang, tidak saja guru SMA yang saya pikirkan, guru SMP dan SD pun saya mulai hitung. Ya, udah saya hitung. Sedang
exercise. Kalau guru SMP dengan SD ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, tidak menjadi tanggung jawab provinsi, tapi ada cara untuk membantu guru SD dan SMP. Ada mekanismenya untuk mengalokasikan anggarannya. Tinggal Bapak Ibu doa saja. Doa aja. Doakan biar saya sehat, istri saya sehat, ketawa-ketawa terus. Kemudian semuanya jalan dengan baik programnya, pendapatannya naik seperti tadi oleh Pak Ketua PGRI, pendapatan masih naik. Saya lagi kerja keras sekarang ini supaya bisa menambah program pendidikan dengan menaikkan anggaran untuk kesejahteraan para guru, tidak saja guru sekolah menengah atas tapi juga guru di sekolah dasar dan menengah SMP. Doakan ya, doakan ya, doakan ya. Nyanan lamun mulih berdoa di Betara Guru. Mohon tulungin Pak Gubernur supaya PAD-nya naik, supaya fokus pendidikannya jalan. 2021 paling lambat sudah bisa dipenuhi. Nah, itu dia. Tapi bantu juga Gubernur Bali-nya. Nomor satu yang harus dibantu adalah berkaitan dengan pelaksanaan visi Nangun Satket Tuloko Bali. Pertama adalah bagaimana agar busana adat Bali itu betul-betul dijalankan di sekolah dan di masyarakat serta di rumah. Jadi busana Bali harus digunakan setiap hari Kamis. Di sekolah guru-guru harus pakai pakaian busana Bali. Murid-murid juga busana Bali. Kalau bisa 1 tahun paling enggak 2 kali baju baru. Iya. Kalau baju barunya ganti sekalian, wah pedagangnya pasti senang dia. Didatangkan oleh pembelinya. Murid SD, murid SMP, murid SMA, mahasiswa, guru. Udah tuh liune. Bijak lais dagang baju. Busana Bali. Sekarang dengan busana Bali ini, industri busana Bali dan pedagang baju Bali laris banget. Para pedagang betul-betul senang sekarang berkat peraturan Gubernur Bali. Yang kedua, saya minta bantu pelaksanaan peraturan Gubernur nomor 97 2019 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dan peraturan Gubernur yang baru yaitu nomor 47 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Kalau di sekolah, siapa yang membuat sampah, dia yang harus mengurusi sampahnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau bawa makanan yang menghasilkan sampah, sampahnya buang di tempatnya atau taruh di saku. Bawa pulang, ditaruh di tempat yang ditentukan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Begitu juga harus membangun budaya hidup bersih. Tanamkan kepada anak-anak kita di sekolah agar menanamkan cara-cara hidup yang sehat yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungannya. Yang berikut adalah Bapak Ibu sekalian, agar mensosialisasikan juga mengenai penggunaan industri kerajinan lokal rakyat Bali. Apa yang menjadi industri kita di Bali diproduk oleh pengrajin kita di Bali, gunakanlah itu sebagai bagian daripada memenuhi kebutuhan kita. Baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun juga untuk kebutuhan masyarakat lainnya, untuk oleh-oleh dan sebagainya. Mohon dibantu untuk membangun perekonomian masyarakat kita di Bali. Dan juga dalam konteks pelaksanaan visi Nangun Satket Tuloko Bali, saya mohon Bapak Ibu sekalian ikut bergiat menyelenggarakan program Bulan Bahasa Aksara dan Sastra Bali untuk membangun watak seni dan budaya masyarakat kita di Bali, karena Bali memiliki karakter yang kuat
dalam bidang adat istiadat, tradisi, seni, dan budaya. Itulah diantaranya program-program penting yang saya titip melalui Bapak Ibu sekalian di sekolah maupun juga di rumah dan di masyarakat. Bantu tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sanggup apa tidak? Benar? Serius? Nah, kita naik, mari ya. Lega gati ini cara dalenya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat ulang tahun yang ke-74 kepada PGRI dan maju terus para guru dalam momentum ini untuk memajukan dunia pendidikan kita di Indonesia, khususnya di Bali, agar Bali ini maju dalam bidang pendidikan melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sekian, terima kasih. Kalau yang kurang mohon maaf. Saya dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.